ada yang bertanya kepada saya di kolom komentar YouTube saya itu ya, yang mana pertanyaannya itu agak absurd gitu ya menurut saya gitu, agak menggelitik di telinga gitu ya. Nah, dia bertanya, "Bang, gimana tanggapannya tentang pinjol ada kami yang sekarang itu kokoh perkasa?" Gitu ya. Nah, ada kisaran 6 sampai 7 komentar seperti itu, ketikannya sama semua namun akunnya berbeda-beda. Entah itu tujuannya apa, saya tidak tahu. Gitu ya. Nah, saya ya agak geli gitu ya dengar pertanyaan seperti itu. Oke. Karena sepengalaman saya di dunia finance ya, bahkan di dunia perpinjolan, di dunia pergalbayan ini ya, tidak ada satupun pinjol yang kokoh perkasa. Pinjol itu lemah, ya, tidak kokoh perkasa sama sekali. Oke, bahkan sampai-sampai saking lemahnya pinjol-pinjol ini sering sekali tidak mau memasukkan hutang-hutang para nasabahnya ke slik OJK dan sampai melunasi pinjaman nasabahnya yang gagal bayar dengan uang mereka sendiri atau memakai uang asuransi. Ya. Pinjol tidak memasukkan nama Anda ke slik OJK karena mereka takut reputasi mereka turun di mata investor karena banyaknya yang gagal bayar. Oke? Jika pinjol-pinjol ini memasukkan semua hutang nasabahnya ke slik OJK lalu banyak yang gagal bayar, maka TKB 90% mereka akan turun, ya. Maka dari itu banyak pinjol-pinjol yang tidak mau melaporkan nasabahnya ke slik OJK, ya, bahkan ngotot ke perusahaan asuransi untuk mencairkan polis nasabah gagal bayar agar TKB mereka tetap 90% ke atas, ya. Artinya pinjol ini tidak ada yang kuat kokoh perkasa, ya. Itu statement yang sangat ngawur sekali, ya. Ada kami kuat kokoh perkasa gitu ya, itu statement yang sangat ngawur sekali. Oke. Jadi begini, keberadaan atau eksistensi pinjol itu sangat bergantung kepada nasabah-nasabahnya. Oke, kalau nasabahnya banyak yang gagal bayar, mereka itu bisa bangkrut. Pinjol ini bisa bangkrut. Ya, buktinya yang terbaru Dana Fix bangkrut. Seperti itu, begitu. Jadi sangat absurd sekali, sangat geli, gitu. Seperti dikelitikin, gitu ya. Kalau ada yang bilang pinjol ini kokoh perkasa. Gitu ya, oke. Nah, kita ini sebenarnya itu adalah raja, gitu ya. Konsumen itu adalah raja. Oke. Kenapa kita harus takut? Ya, itulah mindset yang terbalik. Oke. Seharusnya konsumen ini dipuja-puja. Oke. Tapi ini ya, konsumen yang memakai produk pinjol, berlangganan di pinjol, memberikan keuntungan untuk pinjol, malah ketakutan. Ya, heran ya, pasti Anda pada saat di fase Anda itu sedang menuju gagal bayar ya, atau sedang memakai pinjol walaupun belum jatuh tempo, Anda itu punya ketakutan. Oke ya, bagaimana bisa seseorang yang memakai suatu produk bukannya merasa senang, bukannya merasa puas, tapi merasa ketakutan. Ya, itulah yang terjadi sekarang. Makanya Anda ini sangat mudah sekali dipengaruhi. Ya, ada postingan, saya habis didatangi 100 orang DC. Ya, Anda percaya? Atau beginilah ya, itu kan tidak real gitu ya. Ada postingan, saya habis didatangi DC aku laku. Mereka 5 orang datang ke rumah saya dan teriak-teriak. Ya, lalu bawa RT RW dan RT RW-nya itu ikut menghina-hina saya. Anda percaya seperti itu, postingan seperti itu? Ya, padahal itu postingan DC pinjol yang menyamar, gitu ya. Kenapa Anda bisa percaya? Ya, karena Anda itu sedang diselimuti oleh ketakutan, ya, dan juga ya pinjol itu menganggap Anda adalah orang miskin yang bodoh. Ya, DC pinjol dan perusahaan pinjol itu menganggap Anda miskin, menganggap Anda bodoh karena pinjam ke pinjol. Oke, kalau orang kaya nggak akan ada yang pinjam ke pinjol, ya. Sehingga pinjol ini memiliki kepercayaan diri untuk menekan Anda. Oke, mereka memiliki keberanian,
ya, untuk sebar data, untuk nagih di luar kondar, untuk memaki-maki Anda, untuk memaki-maki kondar Anda. Ya, mereka punya kepercayaan diri dan keberanian itu. Oke, karena mereka tahu Anda tidak punya uang untuk mempidanakan mereka. Ya, pinjol tahu Anda tidak akan memperkarakan atau memperpanjang masalah penghinaan itu ke pengadilan. Ya, karena Anda itu dianggapnya miskin dan bodoh, nggak mungkin berani, gitu ya. Maka dari itu, cara melawan pinjol dengan benar itu adalah menggagal bayarkan semua pinjol Anda, lalu tutup akses komunikasi itu. Ya, jangan ada celah untuk membalas tagihan-tagihan pinjol itu. Gitu ya. Ingat sekali lagi ya, cara mengalahkan pinjol itu adalah dengan cara menggagal bayarkan semua pinjol itu. Oke ya, saya harap Anda tidak mudah percaya lagi dengan apa yang ada di media sosial untuk urusan pinjol-pinjol ini. Oke, nah sekarang kita ke pinjol-pinjol yang menghapus hutang saya. Oke, bagi Anda yang belum tahu atau yang baru subscribe atau yang baru kenal wajah ganteng saya, ya Raja Galbay ini, saya itu Galbay di 30 pinjol ternama. Oke, yakni Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar, Uangmi, Dana Bijak, Watas, Rupiah Cepat, Isi Cash, Pinjam Yu, Uku, Indodana, Pinjam Duit, Mau Cash, Kredito, Klikami, Kredinesia. Ya pokoknya banyak. Gitu ya. Bahkan pinjolnya itu sudah sampai bangkrut seperti Fintech Syariah, Saya Galbay, Asa Kita, Kredit Cepat, Solusi Kita. Banyak sekali. Pokoknya banyak lah gitu ya. Nah, yang melaporkan saya ke Slick OJK hanyalah Aku Laku, Kredivo, dan Kredit Pintar saja. Oke, yang lainnya tidak melaporkan saya ke Slick OJK karena mungkin hutang itu hutang ilegal, tidak sah di mata hukum. Maka dari itu tidak ada di Slick OJK. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Aku Laku, Kredivo, dan Kredit Pintar ini? Pinjol besar, izinnya besar juga. Oke, satu-satunya cara mengetahui pinjol mana saja yang melunasi hutang-hutang kita adalah dengan melihat Slick OJK kita sendiri. Oke, nah di sini saya ini ya sudah mempunyai Slick OJK saya sendiri. Oke, di sini ada isinya itu ada Aku Laku, Kredit Pintar, dan Kredivo. Gitu. Oke, mari kita lihat status kondisi hutang saya. Nah ini yang pertama dari PT Federal International Finance. Kita skip ya karena ini leasing. Gitu ya. Oke, kita cari. Ya, ini PT Federal International Finance lagi. Lalu Bank Permata. Ya. Nah, ini Financial Finance Indonesia, ini Kredivo. Ya, bagi yang belum tahu, PT Financial Finance Indonesia itu adalah Kredivo. Cabangnya Bandung, gitu ya. Baki debitnya 0, gitu ya. Tanggal update-nya 13 Juni 2022. Gitu ya. Plafon awalnya ya itu 4.082.330. Gitu ya. Oke ya. Nah, ini plafon awalnya. Bagaimana ya? Nah, saya ini Galbay di sini ya, sebesar sebenarnya 6 juta atau 7 juta. Gitu ya, tapi di sini entah kenapa plafon awalnya itu 4 juta gitu. Dan di sini kita lihat kondisinya ya. Kondisi hutang saya di Kredivo itu dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor. Oke, yang mana itu adalah asuransi. Ya, ini Kredivo. Sekelas pinjol besar ya seperti Kredivo itu ya mengalihkan utang saya atau menjual hutang saya kepada pihak lain non pelapor, yakni adalah asuransi. Jadi ada yang bertanya, Bang, dialihkan atau dijual kepada pihak lain itu pihak ketiga Bang, maksudnya Bang gitu ya, seperti PT MBA, lain-lain gitu ya. Bukan, saya tidak pernah ditagih lagi ya oleh Kredivo. Tidak ada WA penagihan, tidak ada DC lapangan, tidak ada SMS atau telepon penagihan dari Kredivo lagi. Ya, setelah saya cek kondisi hutang saya itu dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor ya. Kredivo sudah berhenti menagih saya. Oke ya, yang pertama ini PT Financial Finance Indonesia atau Kredivo melunasi hutang saya ya, pinjol besar gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita cari lagi di mana ya? Kita cari Aku Laku. Ya, kalau nggak salah. Aku Laku, mana ini Aku Laku? Nah ini Aku Lakunya gitu ya. Nah, saya ingin jujur kepada Anda di sini ya. Saya Galbay di Aku Laku Finance Indonesia itu tidak besar, hanya 600.000 gitu ya. Tapi saya Galbay gitu ya. Saya Galbay di Aku Laku Finance Indonesia 600.000. Di sini plafon awalnya
210.000, entah kenapa, saya juga tidak mengerti gitu ya. Dan kondisinya pun lunas gitu ya. Saya tidak pernah bayar Aku Laku, ya saya memacetkan atau menggagal bayarkan hutang saya di Aku Laku dan di sininya lunas. Tidak seperti dialihkan atau dijual kepada pihak lain gitu ya. Tapi Aku Laku di sini kondisinya lunas gitu. Ya mungkin kecil gitu ya. Mungkin karena hutangnya kecil gitu, hanya 600.000 atau 200.000 gitu ya. Entah saya juga gitu ya. Jadi dilunasi pakai duit investor yang lainnya saja gitu. Tidak usah dijual ke asuransi gitu ya. Oke, setelah Aku Laku ada yang ketiga seperti video yang kemarin gitu ya. Ada Bank Jago, TBK, Bank Artos Indonesia gitu ya. Ini adalah kredit pintar. Nah, plafon awalnya saya 6 juta gitu ya, dan juga kondisinya saya dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu. Jadi saya di sini juga hutang saya sudah lancar, tidak ada tunggakan gitu ya. Jadi kesimpulannya Kredivo, Aku Laku ya, kredit pintar ini ya melunasi hutang-hutang saya gitu ya. Jadi bagi Anda yang hutang-hutang ke pinjol itu jangan pernah takut gitu ya. Bang, gimana sih ya caranya biar bisa ini ya lunas begini gitu kan tanpa membayar gitu ya? Gampang ya. Kalau Anda mau mendengarkan saya ya, satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah menunggu sampai pinjol itu ya mengeluarkan atau membuka kelemahannya sendiri gitu. Ini kan lemah gitu. Saya galbay tapi malah dilancarkan. Itu kan sangat lemah sekali ya. Kita tunggu saja gitu ya. Oke, jadi Anda itu harus galbay ya, lalu menunggu ya. Menunggu hutang Anda itu dilancarkan oleh asuransinya gitu ya. Oke ya. Dan juga gimana Bang nasib pinjol-pinjol yang lainnya yang tidak masuk slik OJK gitu kan ada isi cash, rupiah cepat. Saya itu ya galbay di situ ya. Raja galbay itu galbay dipinjam duit, isi cash, rupiah cepat tapi tidak masuk slik OJK. Yaitu adalah hutang ilegal gitu ya. Karena kalau hutang yang legal itu pasti masuk slik OJK gitu loh ya. Karena di situ juga pinjol itu di bawahnya OJK tapi tidak melaporkan ke slik OJK. Berarti hutang Anda itu ilegal. Gitu ya. Oke, semua hutang itu ya, semua hutang saya yang lainnya ilegal gitu, kecuali misalkan kredit pintar, Aku Laku, Kredivo itu masuk slik OJK dan sudah dibayarkan oleh asuransi semuanya gitu ya. Oke, jadi ya tetap tenang, tetap semangat untuk Anda semua ya, pasti semuanya ini akan berakhir dan biarlah waktu yang bertindak gitu ya untuk melemahkan pinjol-pinjol ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.